halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tasyatul Novira dengan NIM 2102146. Jadi di sini saya membuat video tugas storytelling saya dengan dosen pengampu Ibu Nurma MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang anak tupai yang jerah. Pada suatu pagi yang cerah, rakyat tupai mengadakan pesta makan kelapa atas kelahiran putra mahkota yang kemudian diberi nama Ariel. Nah, para dayang diberi tugas untuk merawat dan memandikan Ariel dan juga bertugas untuk mengajak dan bermain serta menceritakan dongeng kepada Ariel. Pada suatu hari, Ariel diajak bermain oleh para dayang di taman. Mereka bertemu dengan penjual rambutan. Lalu Ariel bertanya, buah apakah itu? Nah, dayang pun mengatakan itu adalah buah rambutan. Lalu si penjual rambutan memberikan seikat rambutan jualannya untuk Ariel. Saat sedang menikmati buah tadi, tiba-tiba Ariel bertemu dengan penjual durian. Penjual durian itu pun memberikan satu buah durian kepadanya. Nah, Ariel pun sangat senang sekali berteriak, buah-buahannya enak sekali dan sangat manis, kata dia. Saat sedang menikmati buah-buahan tadi, tiba-tiba datanglah penjual kelapa. Namun penjual kelapa tersebut melangkah begitu cepat dan menghindari Ariel. Ariel pun terheran. Lalu ia kembali ke istana dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa penjual kelapa tersebut tidak memberikan buah kelapanya untuk saya?" Kata dia. Ayah pun berkata, "Ariel, kamu belum saatnya memakan buah kelapa karena tidak baik untuk pencernaanmu." Ariel pun bersikeras. Ia pun berkata, "Aku ingin mencobanya, ayah. Aku yakin aku akan baik-baik saja." Tetapi ayahnya tetap tidak memberikan izin. Ariel begitu kecewa, maka ia kabur dari istana hendak mencari buah kelapa tersebut sendiri. Nah, ketika dalam perjalanannya, Ariel menemukan sebuah kelapa kering. Tetapi ketika ia ingin memakannya, tiba-tiba jatuhlah sebuah perangkap kepada Ariel. Lalu Ariel pun berteriak sehingga teriakan Ariel tadi sampai terdengar ke istana. Nah, ayahnya pun segera menyuruh pengawal untuk menolong Ariel dan akhirnya Ariel pun terbebas. Nah, sejak saat itu ia menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, teman-teman semuanya, dari buku cerita tadi ada beberapa indikator storytelling. Yang pertama ada perhatian. Perhatian itu adalah menggunakan media atau buku cerita. Jadi di sini saya menggunakan buku cerita yang berjudul Anak Tupai yang Jerah. Yang kedua ada nama atau tokoh. Nah, dalam buku cerita ini ada seekor tupai yang bernama Ariel. Ketiga ada feedback. Jika anak-anak bertanya, maka kita jelaskan kembali apa yang sudah kita ceritakan tadi. Yang keempat ada info tambahan. Nah, jadi jika anak-anak bertanya, misalnya anak-anak bertanya, "Bu, berarti tupai itu jahat dong, Bu, karena dia ditangkap." Nah, anak-anak tupai itu tidak jahat. Dia terperangkap karena kesalahan dia sendiri yang mencoba kabur dari istana untuk mencari buah kelapa sendirian. Karena ayah dia tidak mengizinkan dia untuk mengonsumsi buah kelapa. Karena ayah dia sudah mengatakan tadi bahwa buah kelapa itu tidak bagus untuk pencernaan dia. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk mencari kelapa sendirian. Nah, jadi dia tertangkap karena ada sebuah perangkap di situ tadi. Lima ada menghubungkan cerita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari cerita tupai tadi kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus patuh kepada kedua orang tua dan mendengarkan apa kata kedua orang tua kita. Jangan seperti tupai tadi, dikarenakan dia tidak mendengarkan apa kata ayahnya, jadi dia memberanikan diri untuk mencari kelapa sendirian. Akhirnya pun dia tertangkap. Nah, jadi anak-anak jangan seperti itu ya. Nah, anak-anak harus patuh dan sayang kepada kedua orang tuanya. Hanya sekian video cerita dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.